Golkar sepakat untuk politik dibuat adem terus. Dan schedule sudah ada dan tentunya ini yang akan kita jaga. Nah, kemudian terkait kerjasama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas. Dan kalau Partai Golkar kami sudah berbicara dengan Ketua Umum yang tergabung di KIB, seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini. Jadi welcome, tangan terbuka, kantor terbuka, pertemuan di restoran yang terbuka, nggak ada pintunya. Ini menunjukkan bahwa kita ini semuanya berpolitik secara terbuka, apalagi dengan angin sepoi-sepoi ini membuat adem. Kita ingin menuntaskan periode ini sekaligus menyiapkan langkah-langkah menjaga politik Indonesia menuju pemilu 2024 yang tinggal beberapa waktu lagi ini dengan kondusif, adem, saling mendukung untuk perbaikan politik nasional kita, penyempurnaan sistem politik, termasuk kita bersyukur komitmen untuk sistem pemilu jangan dirubah-rubah dulu. Kalau nanti mau dirubah ya jauh sebelum pemilu. Misalnya kalau 2029 kita berharap sistem berubah tertentu, ya kita tuntaskan di 2024 atau 2025 sehingga persiapannya lebih bagus. Itu pertemuan antar ini ya, AHY ya? AHY? AH, Airlangga Hartarto, Y, Imin. Oh iya. Oh bukan? Tapi gini Vi, balik lagi ke tadi ya Vi ya. Ya. Tadi ada pertanyaan saya yang menggantung Bang Ege sebentar. Jadi kalau tadi Bang Rey kan mengatakan bahwa ya tujuannya ini kan adalah instruksi dari Pak Presiden. Sebetulnya apa sih keuntungan dari Pak Presiden Joko Widodo dengan memberikan arahan seperti itu untuk berkunjung ke Golkar? Kita tahu Pak Presiden ini 2 tahun lagi atau tahun depan lah ini kan sudah tidak menjabat lagi. Nah itu apa keuntungannya? Jadi berbasis pada asumsi Ray bahwa menteri-menteri itu kalau mau ketemu-ketemu begini itu minta izin ke Bapak Dan Presiden. diizinkan. Dan diizinkan. Itu ya kalau asumsinya benar ya. Yakin ya? Iya. Yakin. Iya juga karena kalau nggak muncul ke sidang kabinet Iya. ya pada saat yang bersamaan Masa kan itu ditanyain masalah serius Ya, sebetulnya ya. gitu. Nah, Lagi Menko loh. ya, karena itu harus disediakan alasan yang ilmiah. Oke. Alasan yang ilmiah yaitu pertama, Golkar ini partai paling senior. Ya. Kalau paling senior itu orang lain dalam tanda petik wajar curhat kepada Golkar. Oke. Curhat ya? Iya dong. Ya. Habis ketemu Pak Jokowi di istana, curhatlah kepada Golkar. Golkar. Diakui loh Pak Surya Paloh, saya ini alumni, Ya. 43 tahun di Golkar, ya kan? Dan ini kan PKB juga layak juga bertemu Golkar, PKS layak juga bertemu Golkar, sama-sama curhat pada Ya. partai yang senior. Nah, langsung masuk ke pertanyaan yang kedua, apa untungnya bagi Bapak Joko Widodo? Nah, yang jelas itu kita melihat untungnya itu adalah suasana pada saat ini masih seperti yang tidak Anda bayangkan. Oh, gimana tuh? Gimana tuh? Yang Suasana tidak nggak Anda dibayangkan bayangkan tuh gimana? adalah reshuffle kan belum ada nih. Iya. Oke. Oh, Jadi dengan demikian teori kerucut tadi bisa terjadi tuh. Oh. Nah, supaya Anda tidak terlihat langsung berhadapan-hadapan, kan sementara image di masyarakat mulai mengerucut, Iya. ya perubahannya jadi mulai mengerucut, maka Anda bertemulah dulu dengan yang lain Ya. yang bisa menjadi pendulum baru Ya. gitu. Oh. Ya. Walaupun dari situ selalu ada resiko-resiko. Misalnya pertemuan ini berdua atau pertemuan bersama dengan nanti karena Pak Dasko dari Gerindra atau Kebangkitan Indonesia Raya mengatakan pertemuan ini mereka sudah tahu. Pertemuan PKB dan Golkar. Ya, Oke. mereka sudah tahu. Jadi bukan berarti PKB mengadakan pertemuan sendiri seperti yang pernah terjadi. Kalau ini sudah diketahui. Presidennya siapa? Oke. Wakil presidennya siapa? Iya. Kan jadi persoalan Iya, juga pertanyaan kan? netizen dan masyarakat seperti itu. Iya, Gitu. karena semuanya ngotot jadi presiden loh. Iya. Sampai pada saat pertemuan tadi, ini masih ditampilkan nih gaya-gaya santainya, itu masih mengatakan kalau di antara mereka berdua, Airlangga Hartarto tetap presiden. Kalau tidak harus ada musyawarah nasional lagi lah, Iya, Munas. Rakernas. Rakernas. Caimin sudah mengatakan, Istimewa Ulama Nusantara mengatakan Caimin Caimin lah. calon presiden. Mau digabung dengan koalisi gajah,
Prabowo Jadi presidennya. ini ketemu dua calon presiden. Jadi ketemu 2 calon presiden, kalau digabung ketemu 3 calon presiden. Ya. Tapi bagi saya menarik katanya. ini. Mengapa pendulum ini tidak diserahkan Pak Jokowi ke PDI Perjuangan Iya. kan? Oh iya. Padahal iya. itu partainya sendiri. iya gitu. dong, rumahnya kan di sini. Ini malah yang didorong adalah Golkar. Kan Golkar, kita oke. asumsi pertama, mengapa Golkar dimajukan? Karena Pak Jokowi mau mulai menarik pendulum yang sebelumnya diserahkan kepada Nasdem, sekarang ke Partai Golkar gitu. Oke. Tapi kenapa tidak dari Nasdem ke PDI Perjuangan? Karena menurut saya hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan selalu dalam ketegangan. Oke. Dan selalu Pak Jokowi butuh alternatif atau kekuatan lain di luar PDI Perjuangan. Sedang dalam ketegangan kali ya. Jangan Selalu, karena kan Pak Jokowi dengan PDI Selalu Perjuangan bilangnya loh, Bang Rey. selalu. Ya, mengerucut dan selalu. Itu Tadi saya- mengapa Golkar yang didorong bukan PDI, karena Pak Jokowi tetap membutuhkan tanda kutip mitra beliau Untuk apa Bang Ray? ya karena beliau tidak sampai sejauh ini kan antara PDI dengan Pak Jokowi itu kan selalu kelihatan banyak di dalam beberapa hal nggak klop, termasuk katakanlah isu tentang 3 periode. Oke, ada dan dinamika seterusnya. lah kurang lebih Nah kayak di gitu luar ya. itu di bawah itu kan banyak juga. Yang paling pasti tertutup terbuka ya kan, karena Tertutup itu sudah terbuka, ya. dinyatakan di MK loh sikap pemerintah ya. Betul. Jadi Ya. setidaknya dua isu itu kan kelihatan mereka berbeda. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi selalu membutuhkan kekuatan penyeimbang selain kekuatan PDI Perjuangan di dalam Larilah koalisi. ke kuning ini. Nah, larilah ke kuning setelah Nasdem sebelumnya yang dijadikan Pak Jokowi sebagai mitra utama untuk menyeimbangkan komposisi di dalam koalisi ini bersama dengan PDI Perjuangan gitu. Oke, tapi ada juga gini, Bang. Tadi kan Bang Rey sudah menyampaikan ya bahwa kenapa kemudian Golkar dijadikan sebagai tools untuk pendulum dalam koalisi ini dan lain sebagainya. Tapi yang pertanyaan saya begini, tadi kan Bang Bang Ege kan juga sempat menyampaikan ya, ini berkaitan juga dengan reshuffle atau perombakan kabinet. Anda melihat juga ini menjadi salah satu variabel atau variabel penentu Yang tidak ya? terjadi kan, Nah. yang tidak terjadi. Belum terjadi. Oh belum. Nah, belum berarti akan dong kalau gitu. Selalu sedang. Saya kan selalu- tidak saya- belum ya kan. Saya kan Berarti selalu harus clear dulu mengatakan nih. Maret. Ha-ha. Ya kan? Saya selalu mengatakan Maret. Kalau di atas Maret nggak terjadi, ya sudah wassalam. Nggak ada cerita lagi namanya. lanjut lah nih barang kan gitu. Lanjut ini barang. Artinya kalau sampai hari ini memang belum terjadi. Oke. Tapi belum tidak ada jaminan bahwa besok, lusa, minggu depan itu tidak akan terjadi. Oke. Dan besar dugaan saya akan makin kuat apalagi setelah kasus atau salah satu menteri dari Pak Jokowi sedang diminta keterangannya Oke. terkait Kejaksaan dengan Agung salah itu satu ya. kasus. Ya itu menurut saya tinggal dilihat itu saja. Oke. Kita lihat perkembangan ini seperti apa nantinya. Kalau baik-baik saja ya tinggal mungkin Maret akan lewat. Tapi kalau tidak mungkin itu pintu menuju ke reshuffle itu. Oke, berarti artinya bisa jadi ini menjadi salah satu variabel penentunya soal reshuffle tadi ya. Tapi saya mau ke Bang Ege gini, Ya. kenapa kemudian isu reshuffle atau perombakan kabinet ini kan berhembusnya kencang sekali ya. Di tengah kita tahu bahwa koalisi partai politik Sekarang ini udah belum tidak terbentuk. berembus dong. Sekarang sudah tidak Iya, berembus. Tapi kan tadi Bang Rey bilangnya belum kan artinya. Ya artinya pada saat bisa ini saja sedang iya sepoi-sepoi. Bom Ya. waktu lah intinya gitu kan. Bisa enggak juga karena kalau proses hukumnya yang jalan enggak perlu dari reshuffle-nya jadi terishuffle oleh proses Iya, yang lain iya. gitu ya. Dengan Iya, sendiri akan oke. Iya, terjadi. iya. Nah, tapi sebetulnya Bom waktu dengan detonatornya kerucut tadi Bang Ege. yang menarik dua, ada kerucut yang saya sebut dinamis, tapi ada juga yang dinyatakan selalu dalam ketegangan. Enggak, saya bilang ada dinamika pada saat ini, terutama Halus ya. Saya mau bilang begini, Ini bahasanya halus. bukan menghaluskan, Ray, tapi saya mau bilang begini. Ada pandangan yang mengkhawatirkan dari utak-atik pertemuan yang seperti ini, Iya. ya kan? Ketika mereka bertemu dengan jumlah yang sangat besar tadi, Iya. maka peluang untuk melakukan perubahan pada undang-undang itu jadi besar. Oke. Betul kan? Ya. Mau lihat pintu masuknya apa yang ada di MK, Yang saat ini sedang atau mau bergulir. melihat pintu masuknya seperti yang dikhawatirkan sebuah majalah berita Oke. pada minggu Oke. ini, yang tadi menyebut bahwa ada gerakan 3 periode masih ada gitu ya. Kalau ini berkumpul, kan makin kuat gitu ya. Karena ini relatif sama seperti all presidents group jadinya. Iya, oke. Nah, sementara kan kalau di koalisi yang lain, itu kan tidak demikian gitu. Jadi ada kekhawatiran terhadap itu. Tapi lepas dari itu semua, yang saya selalu ingin mereka pikirkan adalah pemilu kita serentak, pasti akan ada efek ekor jas. Nah, kalau ini gabung rame-rame sebesar itu, tinggal satu mungkin yang dapat keuntungan atau dua. Salah satu atau salah dua dari mereka nggak ke parlemen. Salah satu lah mungkin ya. Oke. Yang salah satu lagi mengerucut juga.
nanti. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan. Apakah ini ada kaitannya dengan perpanjangan sebagaimana dirangkum dengan begitu baik oleh sebuah majalah investigasi? Anda juga bisa menjelaskan, memaparkan nggak desain tersebut, Bang Ege? Nggak bisa, pada hari-hari ini nggak bisa. Karena kita harus menunggu Maretnya Rai. Maretnya Rai. Dan, lihat ini, seluruh partai politik akan saling berkunjung. Dan begitu mereka berkunjung, kita membuat interpretasi baru. Saya Rangkuti setuju. dan Effendi Ghazali. Saya setuju bahwa semua kunjungan-kunjungan mereka itu belum tentu ada substansinya. Gitu. Itu sekedar move aja untuk menjadikan Curhat kalau Bang Ege bilang tadi bukan hanya curhat. itu, tapi sekedar untuk memancing pemberitaan terhadap mereka. Itu juga Perhatian sangat masyarakat mungkin. ya. Perhatian masyarakat. Jadi terus untuk memelihara pemberitaan Memancing terhadap Effendi mereka. Ghazali dan Rai untuk menginterpretasi. Ya, jadi sebetulnya belum tentu ada makna di atas makna dan seterusnya itu. Jadi Itu interpretasi meskipun aja pada ya. tingkat tertentu kita bisa lihat problemnya. Oke. Misalnya begini, apakah Caimin kemungkinan akan meninggalkan Gerindra? Justru bacaan saya lebih menguntungkan bagi PKB kalau gabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Oke, Bang Rey, maaf saya potong. Tadi belum terjawab sebetulnya pertanyaan Mau saya. tajam lagi nih, Ini, mau tajam pertanyaan. sebentar, ini saya sekaligus karena waktunya juga terbatas, 2 pertanyaan. Kenapa kemudian isu reshuffle ini berhembus di tengah pembentukan koalisi ini belum ada yang fix? Yang kedua adalah bagaimana kemudian peran dari Pak Presiden Joko Widodo yang bukan merupakan anggota partai politik, nanti tahun depan sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Nah, dalam mempengaruhi konstelasi dan peta politik itu seperti apa? Singkat saja. Pertama, kalau soal reshuffle itu nggak ada hubungannya dengan koalisi. Ini Oke. perseteruan antara Pak Jokowi dengan Nasdem. Oke. Itu masalahnya sebetulnya mencari formulasi yang tepat untuk melakukan reshuffle itu. Apakah akan langsung di reshuffle atau cari kasus ada sebabnya dulu. Oke. Nah itu makanya saya mengatakan tunggu dulu deh soal kejaksaan ini seperti apa nantinya gitu ya. Oke. Atau karena Pak Jokowi melakukan reshuffle langsung pasti negatifnya kepada Pak Jokowi. Oke, makanya nunggu Jadi, proses dulu ini ya, di kejaksaan nunggu ada seperti apa pintu gitu yang ya. aman lah untuk masuk ke arah sana gitu ya. Yang kedua soal apa tadi itu Peran dari Pak pengaruh Jokowi. ya. Pak Jokowi sadar betul Pilpres dan Pileg ini dilakukan pada eranya. Kan beliau baru diganti Oktober 2024 kan. Sehingga dengan begitu seoptimal mungkin semua pengaruh yang ada pada dirinya dilakukan oleh beliau. Dan itu sudah terbukti. Salah satunya adalah memindahkan epicentrum perhatian publik selama ini dari Nasdem ke Partai Golkar sekarang itu. Itu terjadi. Ini kan bagian dari eksperimen itu. Sejauh mana Pak Jokowi bisa memindahkan isu dari ketokohan Nasdem dan juga Surya Paloh mindah sekarang ke Airlangga. Dan sangat-sangat cepat Airlangga menjadi figurnya sekarang Oke, ini. kita tangkap poinnya. Itu kira. Iya, penutupnya satu. Singkat, Bang. Ya, Waktu pendek kita sekali. sudah habis. Yang pertama, Jokowi masih kader partai PDI Perjuangan. Jangan itu memperbaiki yang tadi. Oke. Sama yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa biar bagaimanapun ada survei Litbang Kompas yang mengatakan Presiden sebaiknya tidak menunjukkan preferensinya selama menjabat nanti. PDI Perjuangan sudah menunjukkan misalnya siapa calonnya, baru dia berkampanye untuk calon tersebut sebagaimana lazimnya di negara-negara demokratis lainnya. Gitu. Yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya. Nanti kita lihatlah ya dinamika politik menjelang Oktober nanti pendaftaran capres. Terima kasih Effendi Ghazali, Ray Rangkuti Terima kasih. atas waktu Anda ya. Waduh, ini celotehan politik kita menarik loh pagi ini. Ya kan? Celoteh minggu pagi. Ya, Celoteh minggu pagi. Akhir pekan, celoteh akhir pekan. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu untuk Anda.